Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia dalam konten podcast Vokasi dalam Podcast. Tentu saja bersama saya Viana Ramatika sebagai pembawa acara kali ini. Oke, nah gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sepertinya di penghujung tahun nih pada ini ya tambah semangat karena nggak sabar lagi kita nunggu momen libur Natal dan juga libur Nataru tentunya. Oke teman-teman, jadi untuk sesi kali ini saya mau mengundang seseorang yang menjadi salah satu peserta PKL terpadu yang ternyata beliau ini juga punya segudang pengalaman organisasi ya tentunya yang menarik untuk kita bahas dan juga nanti akan bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja kita kenalan. Silakan. Halo teman-teman, saya Muhammad Taufikur Rahman, biasa dipanggil Taufik. Saya dari SMKN 1 Rejotangan, jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga kelas 12. Oke, selamat datang di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Topi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik, Miss. Oke, kayaknya lagi sibuk PKL reguler ya? Ya lumayan. Oke, dan ini dengar-dengar topik ini dan juga rombongan teman-temannya sekitar 5 bulan ya untuk program PKL di Cipta. Iya benar, 5 bulan. Itu 1 bulannya terpadu, nanti sisanya reguler. Betul gitu ya? Benar. Oke, nah teman-teman, topik ini sekarang menjadi salah satu peserta dari sekian banyak peserta PKL ya di Cipta Sarana Cendekia. Dan untuk itu, ini kita mau bahas dulu yang menarik kalau misalkan ada narasumber cowok, terus apalagi kompetensi keahliannya akuntansi, itu pasti yang saya tanyain kenapa kamu milih akuntansi. Pastinya itu kan banyak pilihan ya, kompetensi keahlian kayak teknik-teknik mungkin, teknologi informasi dan lain-lain. Kamu kenapa milih bisnis manajemen? Karena memang dari kecil aja sih, itu memang dari MTS itu nggak ada minat sama sekali di teknik, entah itu teknik jaringan, entah teknik elektronik dan teknik kendaraan, itu tidak ada hobi. Jadi lebih suka ke bisnis manajemen gitu aja. Oke, nah sebelum itu Taufik ini juga ini ya, ternyata banyak sekali organisasi-organisasi yang diikutin di sekolah juga, bener ya? Iya, bener. Tadi kita sempat ngobrol sedikit teman-teman, tapi sebelum itu SMK Negeri 1 Rejotangan itu di Tulungagung ya? Iya, nah, bener. Saya juga pernah ke situ sih beberapa kali dan sekolahnya itu memang letaknya berhadapan langsung sama rel kereta api ya? Iya, berseberangan. Iya, betul sekali. Nah, dari situ kira-kira gimana kesannya bersekolah di SMK Negeri 1 Rejotangan, Taufik? Kesannya pastinya kan beda wilayah kan itu sama rumah saya, yang mengingat rumah saya itu sudah masuk di Blitar, yang bagian selatan kabupatennya, dan sekolah di Tulungagung, di Rejotangan itu pastinya adalah ya beda wilayah dan perlu waktu untuk perjalanan ke sana. Ingat juga lokasi rumah itu di pegunungan gitu. Jadi kesannya sangat banyak sekali yang di mana di Rejotangan ini pengalaman-pengalaman yang saya dapat itu banyak di SMK ini. Oke, ditambah lagi kamu memang dari awal tuh concern ya untuk memilih jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Rejotangan. Nah, gimana selama jadi siswa akuntansi dan keuangan lembaga, kamu menemui kesulitan-kesulitan nggak? Apalagi nih cowok ya, biasanya cowok itu jadi minoritas ketika sekolahnya tuh SMK, apalagi SMK-nya tuh akuntansi. Gimana, Taufik? Untuk kesulitan-kesulitan kan itu pastinya ada. Ingat di SMP dulu saya itu nggak di sekolah atau SMP, tapi di madrasah, di MTS gitu. Jadi kan itu yang dulunya juga saya itu nggak terlalu suka dengan angka, yaitu dengan keuangan, karena kan akuntansi berhubungan dengan keuangan dan angka. Biasanya kalau pajak berapa persen gitu kan pasti ada. Jadi saya itu dulu emang kurang dengan angka dan matematika itu. Tapi karena saya masuk ke dan minat ke akuntansi, pastinya saya harus siap dengan apapun segala resiko yang saya dapatkan di jurusan akuntansi. Pastinya pertama kali masuk ke jurusan akuntansi itu kesulitan pertama yaitu mengelola buku jurnal. Itu kan hal-hal baru yang belum pernah saya dapatkan. Betul. Gitu nih. Itu pastinya memiliki kesulitan-kesulitan sendiri, mengerti siklus akuntansi dan lain sebagainya. Itu memerlukan waktu yang ya lumayan karena termasuk hal baru yang belum pernah saya coba gitu.
Oke, keren ya teman-teman ya. Jadi memang kalau dari awal tuh sudah suka, istilahnya apa ya? Kalau dari awal sudah oke dan memang ini ya sudah berkomitmen dengan pilihannya, apapun kesulitannya tuh pasti kayak udah dilalui aja, nantinya bakal menemukan kemudahan-kemudahan yang lain gitu ya. Oke, nah ini juga bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa kesulitan waktu di sekolah, terus kemudian merasa mungkin capek dan salah pilih dan lain-lain, ya sudah, kita lalui aja dengan lapang dada ya tentunya. Nanti akan kita temukan kemudahan-kemudahan baru dan tentunya dengan perjuangan itu tadi. Nah, salah satu perjuangan Taufik ini yaitu itu tadi ya yang sudah sempat dibicarakan terkait sekolahnya. Nah, sekolahnya ini kan berada di luar daerah ya Taufik ya. Tapi emang sejauh itu enggak atau butuh berapa lama untuk ke sekolah dari rumah? Untuk akses sekolah dari rumah itu sekitar 18 km dari rumah. Itu jadi perjalanan itu paling cepat 35 menitan lah. Dan itu paling lama ya 1 jam kalau santai gitu. 45 menit lah gitu. Tapi itu sudah bukan halangan lagi ya tentunya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan boleh kita minum dulu ya biar lebih enjoy lagi untuk bahas-bahas yang lainnya. Yuk teman-teman juga sambil minum ya untuk nonton ini. Oke, udah lebih fresh dan udah lebih enjoy ya, alhamdulillah. Oke, ini Taufik, berarti banyak sekali ya hal yang sudah kamu laluin setelah kamu memilih jurusan akuntansi, dengan banyak hal-hal baru yang kamu temui. Kemudian yang paling menarik lagi adalah kalau bahas seputar non-akademik. Ini biasanya cowok-cowok itu menyibukkan dirinya ya dengan kegiatan-kegiatan non-akademik, salah satunya adalah organisasi. Kayak denger-dengar nih ya dari tim tadi bilang kalau Taufik ini juga salah seorang siswa yang memang organisasinya juga lumayan aktif gitu ya. Oke, Taufik di sekolah ikut organisasi apa aja? Untuk organisasi itu yang paling saya fokuskan yang pertama itu Paskibra, yang pastinya sekarang kostumnya dinas saya pakai. Dan yang kedua, bener-bener. itu ada olahraga, yang dimana olahraga saya mengikuti 2 cabang, atletik dan cabang voli. Tujuan kamu ikut organisasi itu apa sih? Ikut organisasi itu pastinya untuk menambah pengalaman, menambah dan merubah karakter, yang mana kan di usia seperti saya, apalagi masih remaja, SMK, MTS itu kan pasti kalau kita nggak berani belajar masuk untuk organisasi, kita nggak akan tahu kita itu harus gimana saat berbaur dengan orang banyak, dengan orang yang lebih tua, sikap kita harus gimana kan, itu yang pasti diajarkan di organisasi. Karakter, saat menghadapi masalah-masalah yang akan datang, itu kan pastinya kita tidak boleh gegabah dan lain sebagainya, pasti diajarkan di organisasi. Jadi di situ di organisasi itu tujuan saya pastinya akan untuk membuat diri saya itu sibuk tapi dengan hal yang positif, di mana bisa merasakan perubahan di diri saya yang kemarin itu seperti masih 50% ke bawah, dan setelah ikut organisasi itu bisa menjadi 50% ke atas. Karena apa? Ya pengalaman, pendidikan di organisasi, pendidikan karakter dan kedisiplinan tanggung jawab itu pasti banyak sekali di organisasi. Widih, receh ya teman-teman ya, tapi ternyata kalau memang kita tuh sudah dibentuk ke dalam karakter yang lebih positif, itu enjoy banget ya Taufik ya, untuk menghadapi segala rintangan, menghadapi banyak sekali orang-orang di luar sana, itu sudah jadi makanan sehari-hari kita, sehingga kita nggak perlu takut lagi untuk menghadapi dunia luar. Gitu. Nah, dari situ pasti tujuan Taufik untuk ikut organisasi kan pastinya sudah tercapai ya. Nah, kira-kira pencapaian apa aja yang sudah kamu lalui setelah kamu ikut banyak organisasi itu, yang tadi kamu bilang bahwa organisasi itu bisa bentuk karakter kamu tuh lebih matang dan juga lebih positif? Pastinya yang sudah saya rasakan dan saya dapat selama itu ya pastinya satu itu menjadi tahu siapa sih saya sebenarnya. Kan tujuan mengikuti organisasi itu pastinya mencari jati diri, mencari tahu siapa sih sebenarnya saya, gitu kan. Itu masih sebelumnya yang belum ngerti, ikut organisasi akhirnya sudah
oh ternyata aku sifatku seperti ini. Jadi lebih tahu gitu ya? Iya, lebih tahu. Terus jadi yang sudah saya rasakan pastinya lebih ke tahu waktu lah, tahu waktu lebih. Oh, aku sekarang harus waktunya ini, waktunya serius, waktunya bercanda itu kan sudah oke, waktunya bekerja, waktunya istirahat, produktif, makan dan sebagainya kan sudah pastinya sudah gimana ya? Sudah ada di benak, jadi seperti auto gitu ya, auto. sudah ada sendiri gitu loh. Oke, intinya pokoknya lebih disiplin sama diri sendiri itu sangat diperlukan ya untuk dan pastinya lebih tanggung jawab atas apa yang dilakukan, betul lebih sekali. berani mengambil keputusan dan menanggung semua risiko atas apa yang diambil gitu. Ya. Saya setuju banget nih ya teman-teman, karena di umur-umur Taufik yang sekarang ini perlu untuk mendisiplinkan diri. Karena apa? Kalau dari awal kita nggak memaksa untuk membentuk diri kita sendiri itu sebagai orang yang positive vibes lah intinya ya. Itu nanti akan ke bawah nggak sih? Kamu setuju nggak sih kalau misalkan dari awal tuh kita nggak ngebentuk diri kita itu dari yang tadinya males-malesan, nggak tahu waktu dan lain-lain. Kalau memang kita biarkan, ya nanti akan jadi bumerang sendiri buat kita. Iya, setuju banget, karena gimana pun kalau kita nggak berani untuk berubah, ya kita akan stuck di situ aja. Kita nggak akan mempunyai perubahan apapun, dan yang lainnya ibarat yang sudah mempunyai motor, kita masih jalan kaki, dan ketika kita sudah bisa jalan memakai motor, yang lain sudah bisa naik pesawat gitulah. Oke, gitu banget ya analoginya ya. Oke, ini ya teman-teman, bagus banget nih buat referensi buat teman-teman di luar sana ya yang mungkin masih ragu untuk ikut organisasi karena takut misalkan akademiknya tuh kayak keteteran dan lain-lain. Dan kadang kamu juga mikir kayak gitu nggak sih, Pik? Kayak aku nih aktif di organisasi juga, tapi apakah saya bisa bertanggung jawab sama nilai akademik atau kebutuhan akademik saya? Pernah sih, Miss, berpikiran seperti itu karena dulu kan pernah saat mau lomba, mau berangkat izin ke guru itu, mau berangkat ke luar kota tugas dari Paskibra, itu izin dan sudah diberikan izin. Setelah itu kan bicara 4 mata lah, pribadi gitu. Terus beliau bilang gini, itu gini intinya, kalau bisa jangan terlalu banyak di-spend, karena gimana pun juga nanti takutnya nilai kamu terganggu kan gitu. Nah, disitulah saya merasa seperti, oh iya juga, nanti kalau aku fokus ke organisasi, tapi kok kewajiban akademiknya jadi akademik saya nanti gimana? Saya pernah itu juga membuat saya down juga, karena waduh saya harus gimana, saya bingung. Setelah dilema, itu pilihan. Iya, dilema. Nah, tapi setelah itu saya berani untuk memaksa diri saya untuk ayo kamu harus bisa. Jadi alhamdulillah pada saat itu setelah pulang lomba juga mendapatkan trofi. Setelah itu kan ada mepet banget sama ujian pada saat itu, makanya diberitahu seperti itu sama gurunya. Jadi saya juga belajar, tapi juga nggak terlalu belajar seperti anak-anak ambis gitu kan, Miss ya. Saya juga nggak tahu. Setelah ujian itu kan ada pembagian rapor dan ada itu pengumuman peringkat. Nah, di situ saya sudah tidak berekspektasi nih untuk 10 besar aja pasti susah, karena mengingat saya sering banget di-spend untuk latihan di luar kelas, jadi kan susah banget kan, Miss. Tapi di situ yang membuat saya yakin itu tidak ada yang tidak mungkin. Iya, betul. Akhirnya saya juga nggak tahu, karena yang mengambil itu ibu saya, rapotnya. Ketika ibu saya keluar menuju ke saya, dia bilang, saya pada saat latihan juga di Paskibra mau event lagi, itu beliau bilang gini, oke, sip, saya overthinking, wah ini takutnya nilai saya ini anjlok. Nah ternyata enggak, saya tanya, kenapa Bu? Nah katanya, kamu peringkat 2. Nah itu kan seperti, nggak mungkin gitu kan. Nah setelah itu sama guru kelas atau wali kelas itu diginiin, kamu bisa ngatur waktu. Alhamdulillah bisa Bu gitu. Nah dan disitulah saya membuktikan pada guru-guru bahwa organisasi sebenarnya tidak sebegitu mengganggu pelajaran juga gitu. Malah bahkan organisasi itu bisa mendapatkan
bisa menambah nilai pada akademik. Jadi bisa gimana ya, menambah nilai value untuk diri sendiri juga kali ya. Tambah nilai lah, karena gimana pun saya kan lomba juga untuk mengharumkan nama sekolah juga dan nama SMK gitu. Ya, keren ya teman-teman ya. Intinya sih dapat juara 2 ya di tengah kesibukan organisasi. Nah, ini juga bisa nih buat referensi teman-teman ya. Jadi ya udah, intinya yakin dan juga konsisten, terus kemudian ya ini ya disiplin waktu lah istilahnya seperti itu dengan diri sendiri juga. Oke, nah dari situ Taufik, berarti kan sebegitu padatnya ya jam kamu mungkin dulu pada saat kamu fokus di Paskibra. Kalau sekarang kan memang mau nggak mau nih kondisi ekstrakurikuler harus ditinggal sebentar karena memang ada kewajiban atau kebutuhan untuk PKL di luar kota. Nah, dari Paskibra itu apa yang kamu dapetin? Dari Paskibra yang saya dapatkan dan pastinya yang bisa saya bawa sampai ke sini ya Miss. Itu pastinya yang satu udah disiplin waktu dan manage waktu. Saatnya ini nih, saatnya masuk ke kantor jam segini. Jadi kalau di Paskibra kan diajarkan 15 menit sebelum kegiatan dimulai sudah sampai. Nah, itu kan bisa juga diterapkan di kantor. Ya meskipun militer lah ya. Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Nah, setelah itu pastinya ada percaya diri yang tinggi juga. Terus komunikasi yang juga sudah didapat di organisasi yang bisa digunakan berbaur di perusahaan atau kantor. Jadi kan selain saya membawa diri saya sendiri kan juga ada kemampuan-kemampuan di luar yang mungkin tidak terlihat gitu. Seperti ya kemampuan yang sebelumnya saya ini tidak bisa berbicara di depan umum atau di depan kamera seperti ini ya. Ini sangat hal baru juga karena yang dulunya saya nggak bisa public speaking dan akhirnya saya ikut organisasi jadi bisa dan jadi percaya diri lah intinya untuk bicara tentang apa sih yang saya rasakan dan apa yang sebenarnya terjadi di diri saya gitu. Yang mungkin bisa saya simpulkan kalau ternyata organisasi itu juga salah satu kegiatan yang bisa ini ya memaksimalkan karakter kita tuh jadi lebih baik. Iya. Ya, seperti itu. Kayak apalagi kebutuhan di industri itu memang kita harus punya karakter yang positif dan juga karakter yang sesuai dengan kebutuhan industrinya itu. Kalau misalkan industrinya itu butuhnya tuh orang-orang yang apa ya, misalnya cak-cek, harus tanggung jawab, disiplin waktu dan lain-lain, harus sesuai sama deadline-nya, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan gitu ya. Iya. Dan dengar-dengar juga nih, nggak dengar-dengar ya, tapi memang Taufik ini juga pernah menjadi salah satu tim saya pada saat ada beberapa event besar di Cipta Sarana Cendekia. Nah, ini saya mau tahu nih cerita dari Taufik sendiri. Karena event kemarin itu bagi saya sendiri itu sangat luar biasa ya, karena kita bisa berkesempatan untuk bertemu guru-guru seluruh Indonesia ya. Nah, dan ini juga pastinya hal baru juga untuk Taufik karena ya bertemu dengan Bapak Ibu guru, terus kemudian ada pengalaman-pengalaman nih, misalkan ada satu timnya tuh yang tiba-tiba wah ada crash dan lain-lain pastinya benar. Mungkin sempat shock juga. Coba ceritain dong sedikit kemarin gimana eventnya dan juga apa yang kamu dapetin dari event tersebut. Mungkin untuk event kan saya di PT ini atau di perusahaan ini kan ikut 2 event kan, yaitu pertama itu Academic Gathering atau ADGAT. Itu setelah itu yang kedua ada Prau Kakak dan bedah soal kemarin yang pertama aja dulu ya, yang agatnya. Itu kan tempatnya itu di hotel kan, pastinya itu tempatnya lebih luas dari jangkauan kegiatan-kegiatan saya yang mungkin ya di organisasi masih lingkup sekolah, tapi ini kok sudah lingkup ke Bapak Ibu guru malah yang mengajar nasional juga. Ini kan pastinya oh ini tidak boleh nih harus lalai sedikit pun, bahkan itu apa, jangan sampai membuat kesalahan yang besar atau fatal. Itu kan pastinya akan merugikan juga. Jadinya pengalamannya itu wah sangat banyak banget, dimana bisa berbaur dan berbagi pengalaman dengan panitia yang lain mungkin, terus saran-saran, setelah itu berbaur dengan Bapak Ibu guru. Banyak kan pasti ditanya dari sekolah mana, PKL di sini sejak kapan, itu pasti seperti itu. Terus ya kebetulan saat di AGAT itu juga
yang event pertama di hotel itu ketemu dengan bapak ibu guru dari sekolahan saya. Nah, Dan itu dia gimana tuh ceritanya Mas? saat itu ada juga kejadian hal yang lucu. Beliau nggak tahu kalau itu saya, nggak kenal katanya kok. Udah langsung lupa ya? Iya lupa. Karena pada saat itu kan mungkin karena potongan rambut saya juga. Pada saat itu saya potong itu ya mungkin karena saya suka rambut potong cepak juga dan Pak itu yang agak gundul. iya yang semi militer lah bisa dikatakan Oh gitu. iya Nah, yang itu, kayak itu terus beliau kan taunya saat saya berangkat ke sini kan rambut saya masih panjang. Ketika saya di situ dan saya ini kalau di sekolah ini termasuk anak yang jarang banget masuk kelas. Jadi kan beliau belum terlalu nih untuk mengenal saya dan memperhatikan familiar lah ya. belum familiar banget. Ketika di sana beliau malah kaget, loh kok kamu di sini gitu. Terus saya tanya, loh kenapa bapak? Teman-teman mana? Teman-teman di kelas gitu. Terus pada saat itu, jadi kamu sendirian? Iya saya sendirian di sini. Saya gitu. Terus beliau juga tanya tentang gimana PKL-nya gini. Ya udah, saya juga membagi pengalaman saya di sini tentang yang dimana saya dulu di SMK itu sangat akuntansi masih bisa dikatakan 45% lah. Ketika datang ke sini menjadi tambah, mungkin ya nggak banyak, mungkin 30%-an itu sudah ya alhamdulillah. Dan beliau juga bilang gini, ya berarti kamu tepat memilih tempat PKL gitu. Jadi ya saya juga bilang, iya juga sih Pak, karena di sini saya jadi tahu gimana sih rasanya jauh dari orang tua, mencari pengalaman di luar kota, yang dimana belum pernah sama sekali itu keluar kota untuk selama ini gitu. Karena mengingat waktunya kan 5 bulan nih Miss di PKL di Cipta ini, jadi kan pastinya itu memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak bertemu keluarga juga. Jadi kan apalagi di rumah itu pasti gimana ya Miss? Bisa dibilang itu dimanja gitu. Apa-apa ada yang bantu gitu ya. Di sini harus lebih mandiri lagi. Ya bisa mandiri, yang apa-apa itu dulunya makan disiapkan. Kan kalau anak laki-laki kan sampai disuapin nggak? Pernah, juga pastinya pernah juga. Iya sama, saya juga pernah. Iya pernah juga. Iya. Kalau dulu kan kalau masak, kadang kalau pagi itu kan masak dimasakin, tinggal bangun makan. Tapi kalau sekarang belajar untuk hidup sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, menjaga diri sendiri, dan gimana sih caranya mengetahui lah gimana rasanya hidup mandiri gitu. Jadi dari sini bisa belajar banyak banget itu. Jadi lanjut aja yang pengalaman kedua. Itu kan di pra UKK dan yang barusan kemarin selesai ya bedah soal di kantor ini itu juga bagi saya juga tidak terlalu kaget seperti sekaget-aget juga karena kan sudah punya pengalaman di AGAT yang mungkin evaluasi di AGAT bisa saya lakukan jadikan di sini bahan untuk memperbaiki di pra-UKK kegiatan kemarin. Jadi alhamdulillah kegiatannya lancar juga. Tidak ada halangan, ya mungkin ada crash sedikit seperti ya ada hal yang gimana ya, tidak ada di konsep. Ya udah biasa lah ya, kalau misalkan kita satu tim sama banyak orang, karakternya beda-beda, kebutuhan kerjanya juga beda-beda, makanya kayak gitu. Terus? Ya itu sih, dari 2 event yang saya ikuti di kantor ini pastinya itu memiliki segudang pengalaman yang bagi saya sangat berkesan. Sampai kapanpun itu tidak akan mungkin terlupakan. Karena apa? Jadi terharu nih ya. Karena apa? Itu kan seperti menambah relasi baru, terus jadi tahu nih, kamu ini sebenarnya di tugas ini harus apa gitu. Kita lebih mengerti tugas kita, lebih mengerti diri kita ini harus ngapain, harus bagaimana gitu. Jadi memang sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, organisasi di sekolah itu menjadi salah satu pintu pertama ya. Pintu pertama untuk membentuk diri, yang nantinya diri kita itu juga gampang untuk diterima oleh banyak orang yang mungkin kita belum kenal, sehingga kalau misalkan kita sudah membiasakan diri dengan banyak kesukaran, banyak
intinya banyak ini ya, kegagalan-kegagalan. Kita tuh jadi tahu gitu kalau misalkan kita berinteraksi sama seseorang, kita harus gimana, harus bersikap seperti apa, yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Taufik ya teman-teman ya. Karena memang banyak sekali karakter yang harus kita harus kita hadapi di luar sana. Oke, dari situ dulu. Nah, Taufik ini kan juga peserta PKL terpadu maupun reguler ya. Yeah. Yang tadi juga disampaikan bahwa nggak semua yang dilibatkan dalam event besarnya kantor. Nah, mungkin dari situ juga Taufik bisa membantu teman-temannya untuk ngasih referensi kalau misalkan kita dihadapkan dengan hal yang kayak gini. Saya yakin kamu juga pasti berbagi cerita juga ya sama teman-teman. Oke, dan FGI teman-teman ya, jadi sekolahnya Taufik ini merupakan salah satu sekolah pertama yang mungkin jadi media aktualisasi diri saya untuk ngajar. Pada saat itu saya diminta untuk ngajar accurate sama guru sekolah saya, yang pada saat itu saya masih duduk di bangku SMK, dan pesertanya juga mungkin kating-katingnya Taufik ya, sekarang juga sudah lulus mungkin pada saat itu. Dan saya sangat mengapresiasi SMK Negeri 1 Rejotangan yang luar biasa sekali, menjadi sekolah favorit, dimana nggak hanya favorit karena memang prestasi output peserta didiknya ini bagus-bagus, tapi juga sangat luar biasa untuk membantu anak didiknya itu memilih tempat yang paling tepat untuk mengasah pengalaman baru dan seterusnya. Nah, kita bahas yang PKL-nya nih sekarang, Taufik. Jadi kan sekarang lagi lagi sibuk yang di PKL reguler. Gimana perasaannya setelah melalui PKL terpadu dan juga PKL reguler menurut kamu? Pastinya kan kalau beda jam sih Miss, yang paling kerasa itu. Karena kalau terpadu itu kan jamnya ada jadwal sendiri, kadang jam setengah 9 atau jam 8 sampai jam 12 seperti itu. Tapi kalau reguler kan full jam 8 sampai jam 3 itu setiap hari. Jadi yang paling kerasa yaitu untuk waktu dan untuk tugas itu sebenarnya bagi saya juga nggak jauh beda. Sama juga yang menjadi pembeda itu yaitu mungkin penangkapan materi terbanyak yaitu di terpadu. Untuk pasti. Di reguler itu juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang dimana kita mendapatkan tugas-tugas dari miss-missnya yang di sini, tugas untuk mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal gitu. Jadi untuk yang reguler ini ya lumayan juga menambah pengalaman, juga menambah ilmu juga. Gitu. Oke, apalagi kamu memang dari awal memilih akuntansi ya, jadi untuk menghadapi program PKL ini juga nggak terlalu yang gimana-gimana ya, karena memang dari awal tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensinya di akuntansi itu tadi. Nah, Taufik, sudah ada gambaran belum setelah lulus SMK, kemudian kamu sudah banyak kenal juga ya sama teman-teman yang ada di kantor nih, Miss sama Mister, apalagi sudah kenal dengan Pak Agus Sambodo, dengan konsultan pajak yang luar biasa di luar sana juga, terus akhirnya punya gambaran, oh jadi akuntan publik tuh seperti ini, jadi konsultan pajak tuh seperti ini. Ada nggak gambaran setelah lulus nanti kamu memilih berkarir di mana? Untuk setelah lulus pastinya mungkin kalau gambaran saya ya Miss ya, ini pastinya cari tempat dulu untuk bekerja yang dimana juga sesuai dengan apa yang saya bisa gitu, seperti kompetensi saya lah, linear ya, sama kompetensinya. Seperti di kompetensi keahlian akuntansi nanti bisa di bagian administrasi nih, di admin gitu. Kalau nanti toh ada waktu, kalau pastinya yang pasti semua mau kan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti pendidikannya pendidikan di S1, kalau enggak di yang lain sebagainya kan ada juga. Jadi gitu. Jadi memilih untuk gambaran saya itu atau bahkan rencana saya memilih untuk berkarir dulu, setelah itu melanjutkan pendidikan gitu. Oke, berarti dari BMW itu Taufik pilih yang B-nya ya, bekerja dulu. Tapi nantinya ya jadi harapan
Taufik juga untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Oke, semoga harapannya bisa segera tercapai ya. Amin. Nah, oke. Nah, teman-teman, banyak sekali yang sudah kita bahas, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe konten YouTube ini. Menarik sekali ya sebenarnya, dan saya yakin masih banyak cerita yang bisa dibagi Taufik di sini, nggak hanya cerita seputar organisasi. Terus kemudian yang bisa kita highlight di sini adalah bagaimana cara kita membentuk karakter jadi anak SMK yang banyak maunya, pengen tahu hal baru, kemudian gimana ya caranya memanage biar balance antara nilai akademik dan juga pengalaman-pengalaman akademik yang harusnya itu juga kita kejar untuk menambah value dalam diri kita dan lain sebagainya. Mungkin di konten kali ini, kalau hanya satu konten aja tuh nggak cukup ya Taufik ya. Semoga aja kita punya kesempatan untuk bikin konten-konten lagi, bahas seputar bagaimana cara kita manage menjadi seorang anak SMK yang disibukkan dengan hal yang positif dan lain sebagainya. Dan untuk itu teman-teman, saya punya satu pertanyaan terakhir yang bisa nanti Taufik bantu jawab. Gimana Taufik menurut kamu jadi anak cowok nih yang jadi minoritasnya di sekolah, apalagi jurusan akuntansi, untuk survive sampai, kamu yakin ya pasti nanti sampai kamu lulus pun kamu juga akan berhasil jadi seseorang yang terdidik di bidang akuntansi, tapi juga kamu punya karakter yang bisa kamu bawa kapanpun dan juga dimanapun kamu nanti berada. Untuk teman-teman di luar sana. Jadi bagi saya tidak masalah sih Miss, untuk minoritas laki-laki di jurusan akuntansi itu. Ya, setuju. Yang menjadi pertimbangan yang pastinya itu yang pertama niat dan minat. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih untuk laki-laki, toh jika kamu itu sendirian di kelas laki-laki itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Kamu berani dan mau untuk berusaha bisa dan belajar gimana sih dan apa sih itu akuntansi. Dan yang paling penting adalah berani untuk keluar dari hanya keahlianmu aja. Jadi lebih ke push your limit. Jadi lebih ke gali potensimu setinggi sedalam-dalam apapun. Yang dimana kamu akan kan nggak tahu sebenarnya ada bakat yang terpendam gitu kan. Banyak sekali orang yang sukses karena bakat yang dulunya dia nggak tahu kalau dia itu bisa. Gitu. Yeah. Yang penting ya kamu yang pertama itu harus niat dulu. Kalau kamu sudah niat, itu nggak akan jadi masalah besar. Kalau kamu itu hanya di kelas 1 laki-laki, itu nggak ada masalah besar. Dimana yang satu kelas temannya semua cewek, itu bukan masalah besar. Toh kalau juga sudah istirahat kan banyak teman laki-laki juga. Ya, betul. Setuju sekali. Karena jadi minoritas pun di sekolah itu nggak menutup kesempatan kita untuk berinteraksi di lain jurusan ya Taufik ya. Benar. Apalagi kita sudah membiasakan diri untuk sibuk berorganisasi juga. Yang ini ya, tanpa meninggalkan prioritas kita di akademik atau produktifnya akuntansi ini. Oke. Setuju banget ya teman-teman ya, dan luar biasa Taufik, terima kasih atas waktunya sudah diluangkan untuk bikin konten yang bermanfaat inilah ya istilahnya. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nih, misalkan request pengen sharing-sharing sama Taufik lagi, boleh ninggalin jejak di kolom komentar ya tentunya. Dan untuk itu mungkin bisa kita akhiri dulu ya konten kali ini, karena ya sudah banyak sekali yang sudah kita bahas. Dan yang paling penting, kira-kira ini enggak, di Cipta Sarana Cendekia itu worth it nggak menurut kamu? Menurut saya itu sangat worth it banget. Apalagi dengan anak jurusan akuntansi keuangan, ini pastinya lebih sangat rekomendasi lah kepada mereka. Karena di sini bukan hanya akuntansi saja yang dibentuk gitu. Bukan hanya kamu di Cipta ini, di Cipta Sarana, ini bukan hanya di bidang akuntansi yang akan dibentuk dan didapat, tapi pastinya juga akan di sini kan ada juga yang itu pendidikan di PKL terpadu, akan dirasakan grow mindset dan lain sebagainya. Jadi pola pikir juga akan di-upgrade di sini. Jadi bukan hanya materi saja, tapi juga karakter di sini juga lebih dibentuk juga. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Taufik. Ayo adik-adik kelasnya Mas Taufik ini ya,
Miss Vianda tunggu untuk bergabung juga dalam program yang sama tentunya. Dan juga Bapak Ibu Guru, monggo kita ikutin program-program lainnya seperti magang guru atau magang industri untuk tenaga pendidik di bidang akuntansi dan keuangan lembaga tentunya. Oke, Taufik, sebelum saya akhiri, mungkin kamu punya kalimat motivasi untuk di-share ke teman-teman di luar sana? Mungkin untuk motivasi nggak banyak sih, Miss. Cuma ada yang saya ambil dari inti saja, yang dimana ini menjadi motivasi saya dulu juga. Jadi bermimpilah selagi kamu ada kesempatan. Tapi ingat, kita ada dua pilihan, antara kita bangun untuk mewujudkan mimpi atau kita tetap tidur untuk melanjutkan mimpi. Wih, keren. Oke, sip. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama instruktur juga sih, requestan nih ya. Nah, coba kamu gimana kesannya setelah bertemu banyak instruktur di sini ya, kayak Miss dan juga Mister yang udah pernah berinteraksi dengan Taufik? Oke, jadi kesan saya setelah bertemu dengan Miss dan Mister yang mengajar, juga memberikan ilmu kepada saya, pastinya bukan hanya ilmu yang saya dapat, pastinya juga pengalaman yang bisa saya ambil dari mereka, dari perjalanan mereka itu pasti banyak juga. Dan pastinya mereka memberikan hal positif juga ke saya. Gimana caranya mereka itu welcome ke saya, silahkan kalau mau sharing gitu. Mereka pasti memberikan waktu untuk dimana saya pengen bicara nih tentang jika saya mempunyai masalah, saya bingung nih, aku harus gimana sih Miss, Mister. Mereka pasti memberikan tanggapan yang positif juga dan memberikan saran yang ya membantu banget gitu. Oke, berarti di sini tuh kita nggak akan membiarkan teman-teman PKL dan juga teman-teman SMK yang milih untuk PKL di sini tuh merasa sendirian lah intinya gitu ya. Benar. Oke, dari situ juga kita akan menambah relasi dan juga menambah hal positif lainnya. Oke, terima kasih Taufik ya karena sudah meluangkan waktu. Sekali lagi, teman-teman nantikan terus konten-konten kita berikutnya ya, karena banyak sekali yang akan kita bahas tentunya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk itu, saya Vianda Rahmatika dan juga Taufik dari SMK Negeri 1 Rejo Tangan, kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye semuanya. Podcast Vokasi dalam podcast.